Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, semoga Allah menjaga kita dan generasi Islam ini. Dalam ilmu sosiologi, ada istilah yang namanya identifikasi. Yaitu kondisi di mana seseorang cenderung mengidentikan dirinya dengan orang yang ia idolakan secara sadar maupun tidak sadar. Maka seandainya ada seorang anak yang mengidolakan artis Korea, maka bisa jadi anak yang mengidolakan artis tersebut akan mengikuti gaya hidup idola. Secara cepat atau lambat. Sadar atau tidak sadar. Silahkan buktikan sendiri. Dan tentunya kita sudah bisa menilai sendiri bahwa apa yang dilakukan oleh mereka banyak negatifnya. Seperti budaya hedonisme, seks bebas, LGBT, dan masih banyak lain. Maka, wahai para orang tua, ketahuilah bahwa para musuh Islam itu sangat sadar sekali bahwa masalah idola bukan hal sepele. Ia memiliki dampak yang besar. Dari sanalah mereka berusaha menggeser posisi tokoh-tokoh Islam dengan tokoh-tokoh kafir yang akan merusak, bahkan tokoh-tokoh fiktif yang mereka ciptakan. Dari sanalah mereka bisa merusak generasi Islam sehingga menjadi generasi yang lemah, generasi yang penakut, generasi yang cinta terhadap dunia, generasi bucin, generasi tulang lunak, dan generasi-generasi negatif lainnya. Apakah kita mau anak-anak kita seperti ini? Jika Anda bertanya pada anak-anak Anda, sejauh mana mereka mengenal tokoh-tokoh Islam yang di Indonesia saja, seperti Ahmad Hasan, Buya Hamka, Muhammad Nasir, Hos Cokro Aminoto, kira-kira apakah jawabannya? Kenalkah anak-anak Anda dengan tokoh-tokoh tersebut? Apalagi jika kita bertanya, apakah mereka mengenal Amr bin Salamah, Abbas bin Firnas? Mungkin mereka akan menggeleng-gelengkan. Bandingkan jika kita bertanya, sejauh mana anak-anak ini mengenal artis Korea? Kira-kira mana yang lebih mereka kenal? Artis Korea atau tokoh-tokoh Islam tadi? Maka, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kondisi seperti ini tentu sangat mengkhawatirkan. Generasi muda seperti mereka lebih mengenal orang-orang yang hanya akan membawa kehancuran kepada dirinya dibandingkan mengenal orang-orang yang memiliki kehidupan yang baik dan bisa dijadikan panutan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa masalah mengidolakan seseorang ternyata bukan hanya urusan dunia saja, tapi juga ini masalah akhirat. Pernah suatu hari Rasulullah didatangi oleh seseorang. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Bahwa ada seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat?" Maka Rasulullah menjawab, "Qal, ma a'datta laha?" Rasulullah, "Emangnya apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut kedatangannya?" Maka orang tersebut menjawab, "Ma a'dattu laha min katsiri salatin, wala saumin, wala sadaqatin, walakinni uhibbullaha wa rasulah." Apa jawaban orang ini? Orang ini menjawab, untuk menyambutnya, saya tidak menyiapkan sholat yang banyak, tidak juga puasa yang banyak, serta tidak sedekah yang banyak. Akan tetapi, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka saat itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Kata Rasulullah, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya. Kita akan bersama orang yang kita cintai, yang kita idolakan di hari kiamat nanti. Dari sini, dari hadis ini, kita mengetahui bahwa masalah mengidolakan seseorang adalah masalah akhirat. Bahwa kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, kita idolakan. Maka wahai para orang tua, sampaikanlah hadis ini. Jika kita ingin menyelamatkan generasi kita di dunia dan di akhirat kelak, sampaikanlah hadis ini. Pahamkanlah di dalam jiwa anak-anak kita sebuah prinsip bahwa kamu sama dengan siapa idolamu. Kamu akan dikumpulkan bersama idolamu di hari kiamat nanti. Maka jangan sampai kamu mengidolakan orang-orang kafir, tapi jadikanlah Rasulullah sebagai idolamu. Atau Abu Bakar As-Siddiq, atau Umar bin Khattab, atau Uthman bin Affan, atau Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Salahuddin Al-Ayyubi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Bukhari, dan lain sebagainya.
Karena seorang yang mengidolakan Khalid bin Walid nggak akan sama karakternya dengan orang yang mengidolakan artis Korea. Sehingga jika ingin melihat kualitas diri seseorang, maka lihatlah siapa idola. Jika sejak kecil mengidolakan para tokoh-tokoh dan pahlawan Islam, tentu kualitas orang tersebut berbeda dengan kualitas orang yang mengidolakan artis Korea. Anak yang mengidolakan Salahuddin Al-Ayyubi di usia belianya, ia akan memiliki kemauan dan tujuan hidup yang jelas. Tidak seperti anak lain yang arah dan tujuan hidupnya mungkin nggak jelas. Kenapa? Karena mengidolakan tokoh-tokoh yang nggak jelas pula perilakunya. Maka, wahai para orang tua, ketahuilah bahwa semua musuh Islam takut jika para pemuda Islam mengidolakan para tokoh Islam. Karena dari situ nanti akan lahir kembali generasi sekelas Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka takut jika para pemuda yang mengidolakan para tokoh Islam akan lahir generasi sekelas Muhammad Al-Fatih. Atau di Indonesia nanti akan lahir orang-orang yang mempunyai jiwa yang sangat berani seperti Pangeran Diponegoro, seperti Imam Bonjol, sepintar Ahmad Hasan, sepintar Buya Hamka, dan tokoh-tokoh lainnya. Yang mereka adalah tokoh-tokoh Islam. Maka ceritakanlah kepada anak-anak kita biografi tokoh Islam agar mereka mengidolakan. Dan nanti pada akhirnya sejarah kegemilangan Islam itu akan terulang kembali.